Pemirsa, Jumat 26 Juli lalu, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, menggantikan 26 PP dan 5 peraturan Presiden. Sejumlah hal yang diatur diantaranya larangan menjual rokok secara eceran, kewajiban pemberian air susu ibu, serta aborsi bersyarat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pengesahan PP Kesehatan yang ditetapkan di Jakarta tersebut terdiri dari 1072 pasal meliputi teknis penyelenggaraan upaya kesehatan, pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta perbekalan kesehatan dan ketahanan kefarmasian alat kesehatan. Dalam PP Kesehatan tersebut terdapat beberapa poin penting yang menjadi perhatian, di antaranya kewajiban pemberian ASI sejak bayi lahir yang tertuang dalam pasal 24 PP Kesehatan, yang menyebutkan setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu atau ASI eksklusif sejak dilahirkan hingga 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Pemberian ASI dilanjutkan hingga usia 2 tahun dengan disertai pemberian makanan pendamping atau empasi. Menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi, PP Kesehatan harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten jika ingin menuju generasi Indonesia emas. Dengan instrumen PP 28/2004, ini secara detail mengatur masalah upaya-upaya untuk mewujudkan kesehatan publik dari berbagai dimensi yang dilakukan, ya, khususnya untuk masalah kesehatan secara langsung, misalnya menyangkut upaya pengendalian garam, gula, lemak, dan juga pengendalian produk susu formula, dan yang terakhir yang mungkin membuat heboh adalah upaya pengendalian masalah konsumsi rokok atau konsumsi tembakau. Ada pula pasal 27 mengatur pemberian ASI dari donor yang dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan seperti permintaan ibu kandung atau keluarga, identitas, agama, dan alamat pendonor diketahui dengan jelas, serta ASI dari donor tidak diperjualbelikan. Dalam peraturan juga disinggung larangan terkait produk susu formula seperti pemberian contoh produk secara cuma-cuma, promosi secara langsung ke rumah, pemberian potongan harga atau diskon, hingga dilarang menggunakan tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemengaruh untuk memberikan informasi mengenai susu formula. Yang diatur di dalam PP 28/2024 ini adalah pengendalian atau upaya mewujudkan pengendalian yang sifatnya dimensi non-fiskal, ya, seperti pembatasan iklan, promosi, kemudian marketing, dan juga penjualan. Nah, agar ini berjalan efektif, memang harus ada yang selaras dengan itu adalah pengendalian dari sisi fiskal. Topik lain yang juga diatur adalah terkait aborsi. Pasal 116 PP Kesehatan nomor 28 tahun 2024 mengatur larangan aborsi kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan maupun kekerasan seksual lain yang mengakibatkan kehamilan. Adapun indikasi kedaruratan medis yang dimaksud meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu atau kondisi kesehatan janin yang cacat bawaan dan tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan untuk hidup di luar kandungan. Yang menarik yang juga memunculkan polemik ada pada bagian ke-21 tentang pengamanan zat adiktif, pasal 434 ayat 1. Disebutkan setiap orang dilarang menjual produk tembakau secara eceran per batang, kecuali cerutu dan rokok elektronik. Produk tembakau yang dimaksud terdiri dari rokok, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, serta hasil pengolahan tembakau lainnya. Selain itu juga dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layan diri pada setiap orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil, serta dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menyambut baik kebijakan ini. Menurut Trubus, saat ini angka perokok di Indonesia mencapai 70 juta orang dan sebagian diantaranya adalah anak-anak. Mengurangi, mengendalikan adanya angka prevalensi orang yang merokok gitu ya, itu dari hasil survei kesehatan Indonesia itu mencapai 70 juta orang
Nah, itu kemudian kira-kira ya 8% sampai 10% itu adalah anak-anak yang mengkonsumsi itu. Sehingga pemerintah perlu untuk mengeluarkan kebijakan ini. Yang kedua, pemerintah juga ingin agar selama ini masyarakat MBR yang DTKS ya, data kesehatan sosial itu, penerima bansos itu betul-betul digunakan untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk membeli rokok. Itu persoalan di situ. Selain itu, Trubus juga mewanti-wanti pemerintah agar melakukan pengawasan dengan lebih ketat pada warung-warung yang biasa menjual rokok secara ketengan. Hal ini agar penetapan peraturan pemerintah tersebut bisa benar-benar tercapai dengan maksimal. Tim Liputan Metro TV. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Melangkah lepas, terus berjalan dan berkelana. Melangkah lepas, warnai hidup, hargai semua.